Ustaz. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Ya, hari ini kita akan bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita masuk pada materi, saya akan mengecek kehadiran dulu masing-masing. Oke? Ya, Pak. Adira Saputri, Hadir, Pak. Alfian, Hadir, Pak. Amurasti. Hadir, Pak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, pertama-tama mari kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siswa-siswa sekalian, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang iman kepada kitab Allah, saya akan mengulas kembali pelajaran sebelumnya. Masih ada yang ingat? Masih, Pak. Ya, tentang apa? Ya, Tentang iman kepada Allah. ya, tepuk tangan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kitab? Saya, Pak. Kitab adalah sekumpulan wahyu Allah yang dikumpulkan menjadi satu kitab. Oke. Selanjutnya, kalau iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang tahu? Saya, Pak. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan kitab-kitabnya di muka bumi. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Ternyata semua pikirannya masih segar-segar, masih mengingat pelajaran sebelumnya ya. Jadi oleh karena itu, saya harapkan kepada siswa-siswi sekalian terus belajar di rumah, di ulang-ulang materi yang sudah diberikan oleh gurunya di sekolah. Iya. Ya, selanjutnya kita masuk pada materi kita hari ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran untuk materi iman kepada kitab Allah yang pertama adalah satu, menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar. Yang kedua, mengidentifikasi dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menganalisis permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan nyata. Yang kelima, menyajikan hasil diskusi kelompok secara lisan melalui presentasi. Nah, inilah 5 poin tujuan pembelajaran yang harus betul-betul kita pahami untuk materi kita hari ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perhatikan dulu sini. Untuk lebih jelasnya materi kita tentang iman kepada Allah, maka mari kita perhatikan tayangan video berikut. Jadi kan ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak sampai berwujud perilaku. Antum akidah iman, wujud imannya kan sholat menyembah Allah, ya kan?
Orang kalau beriman kan harus dibuktikan ya. Buktinya lewat apa? Ibadah. Contoh paling gampang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diucapkan di lisan, apa buktinya kau beriman? Iman itu kan amalan hati. Nah, mesti dibuktikan. Setiap amalan hati itu butuh pembuktian. Seringkali saya sampaikan itu. Baik. Mengatakan begini, ya Muhammad SAW Muhammad 9 ayat ke-14. Gimana fil qulubi? Asyhadu an la ilaha illallah. Orang pernah menyia-nyiakan sholat yang ditunaikan karena iman kita. Jadi hati-hati dengan sholat. Demikianlah tadi tayangan video tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti, mohon ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Iya. Jadi Ya, betul. berdasarkan tayangan video tadi disebutkan bahwa mengucapkan kami beriman hanya sebatas di bibir saja, belum dikatakan beriman. Bagaimana maksudnya itu Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekalian. Ya, silakan dulu. Ada juga yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak Nah, jadi apa yang ditanyakan oleh saudari Melati Kumala ini tentang menyatakan sesuatu yang tidak direspon oleh hati itu belum dikatakan beriman. Memang benar, seseorang yang menyatakan sesuatu hanya di bibir saja, tidak direspon oleh hati dan tidak dibuktikan dengan perbuatan, itu belum dikatakan beriman. Itu baru sebatas Islam. Ya. Yang dikatakan beriman itu syaratnya 3. Yang pertama diucapkan dengan lisan, kemudian dibenarkan oleh hati atau direspon oleh hati. Yang ketiga dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Nah, ketiga syarat ini apabila sudah dilaksanakan oleh seseorang, maka orang itu boleh dikatakan beriman. Jadi kalau hanya beriman dengan sekedar ucapan, itu belum dikatakan beriman. Ya, pernah ada satu riwayat ketika di zaman Rasul dulu ada seorang suku Badui yang bertanya. Dia mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kami sudah beriman." Jadi dengan ungkapan seperti itu belum disebut beriman. Itu baru sebatas Islam. Jadi seseorang yang dikatakan beriman itu seperti tadi itu, apabila sudah direspon oleh hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Jadi berdasarkan pernyataan orang Badui tadi, maka turun ayat pada saat itu. Iya, turun ayat pada saat itu. Jadi ayat yang turun itu menekankan seperti tadi, ketika beriman itu hendaknya setelah diucapkan dengan lisan, direspon oleh hati dan dibuktikan oleh perbuatan. Itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 143 kalau tidak salah. Agar semua peserta didik memahami seperti apa nanti tugas yang akan dikerjakan. Pertama-tama saya akan menyajikan permasalahan. Iya, saya akan menyajikan permasalahan. Kemudian dengan permasalahan yang saya sajikan, situ akan memudahkan kita untuk menjawab lembar kerja yang akan kita kerjakan sebentar. Iya. Adapun permasalahannya seperti berikut. Perhatikan semua. Di lingkungan sekolah dan masyarakat masih banyak dijumpai perilaku tidak jujur, mencontek, berkata kasar, serta kurangnya rasa tanggung jawab. Padahal mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara iman dan perilaku. Hendaknya orang yang beriman itu harusnya apa yang diucapkan itu harus sesuai dengan perbuatannya. Nah, dengan permasalahan ini sengaja saya tampilkan untuk memudahkan kita bagaimana nanti menjawab
tugas yang saya akan berikan. Iya. Sudah siap dikerjakan? Siap, Pak. Nah, sekarang tugasnya lihat di WA-nya masing-masing. Ya. Nah, coba perhatikan di sini untuk memudahkan kita menjawab tugas yang ada di LKPD. Perhatikan dulu petunjuk penyelesaiannya. Yang pertama, kita baca dulu permasalahan yang disajikan yang ada di LKPD. Iya, baca dulu permasalahannya. Setelah membaca permasalahannya, diskusikan setiap pertanyaan secara bersama-sama dengan teman kelompoknya. Yang keempat, catat hasil diskusi pada lembar yang tersedia. Kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok di mejanya masing-masing. Kemudian kelompok lain bisa memberikan tanggapan secara konstruktif. Iya. Itulah petunjuk penyelesaiannya. Kemudian tugas yang akan diselesaikan yang pertama, apa pengertian iman kepada Allah menurut ajaran Islam. Yang kedua, sebutkan minimal 2 dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, identifikasi terdapat dalam tulis di atas yang menunjukkan lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jelaskan hubungan antara iman kepada Allah dengan sikap jujur dan tanggung jawab. Yang kelima, berikan contoh perilaku nyata yang menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tugas yang akan dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Iya, ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau tugasnya sudah selesai dikerjakan, masing-masing kelompok kita presentasi. Iya. Misalkan kelompok satu mempresentasikan, maka kelompok lain juga berhak untuk menanggapi. Iya. Silakan dikerjakan. Sini. Bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Ada yang belum selesai? Ada. Sudah semua? Sudah, Pak. Siapa yang bisa tampil pertama? Kelompok satu dulu. Ya, Pak. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah itu percaya sepenuh hati kalau Allah itu ada, satu dan yakin sama semua sifatnya. Terus dibuktikan lewat sikap dan perbuatan. Yang kedua, dalil Al-Quran tentang iman kepada Allah. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 21, Allah menyuruh manusia menyembah hanya kepadanya. Yang kedua, Quran Surah An-Nisa ayat 136, perintah untuk beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ketiga, perilaku yang menunjukkan lemahnya iman adalah bohong, menyontek, berbicara kasar, malas bertanggung jawab, mengaku beriman tapi kelakuannya tidak mencerminkan beriman. Keempat, hubungan iman dengan jujur dan tanggung jawab. Kalau imannya itu kuat, orang pasti akan jujur dan tanggung jawab karena sadar Allah selalu melihat kalau imannya lemah, gampang curang dan lepas tanggung jawab. Yang kelima, contoh perilaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, di sekolah, jujur saat ujian, tidak menyontek dan mematuhi peraturan. Di rumah, menurut sama orang tua, sholat tepat waktu dan membantu orang tua. Di masyarakat,
tidak menipu, suka menolong, dan menjaga amarah. Terima kasih, demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok berapa lagi yang kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan dari hasil kerjasama kami. Iya. Yang pertama atau nomor 1, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu percaya sama Allah di hati, diucapin dan dilakukan dalam perbuatan. 4, hubungan iman dengan jujur dan tanggung jawab. Kalau iman kuat, orang jadi jujur dan bertanggung jawab karena takut sama Allah. 5, contoh perilaku iman kepada Allah. Sekolah, disiplin dan jujur. Rumah, patuh, orang tua dan rajin ibadah. Masyarakat, sopan dan suka bantu orang lain. Demikianlah dari presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ada, Pak. Berarti jawabannya sama? Iya, Pak. Iya. Berarti terima kasih ya. Berarti semua sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Iya. Iya, Pak. Oke. Jadi tadi ada beberapa dalil yang menyebutkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak dalil-dalil atau ayat-ayat yang mengharuskan atau menjelaskan bagaimana tentang orang yang beriman ya. Ya salah satunya itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 juga. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Di mana artinya, yakni wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepadanya, kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, saya mau bertanya. Saya ingin merefleksi dulu, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Pak. Bosan? Iya. Ya, oke. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, saya akan menyimpulkan materi tentang iman kepada Allah. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar Ada. Jadi bukti seseorang dikatakan beriman itu apabila memenuhi 3 syarat. Iya, yang pertama harus diucapkan dengan lisan, yang kedua dibenarkan oleh hati, dan ketiga dibuktikan dengan perbuatan. Jadi seseorang dikatakan beriman itu apabila ketiganya ini dilaksanakan. Iya. Jadi kalau iman hanya di bibir itu belum bisa dikatakan beriman. Kemudian yang kedua, dalil tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bersama-sama ya, Quran surat An-Nisa ayat 136. Berikutnya tentang permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang lemahnya iman. Jadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang lemahnya iman itu salah satunya tadi
kita tidak sholat, ketika azan sudah berbunyi, kita lalai mendengarkan azan. Iya. Kemudian kita tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Itu adalah salah satu contoh lemahnya iman. Yang berikutnya tadi kita sudah diskusikan tentang bagaimana pengertian iman, bagaimana salah satu contoh dalilnya, bagaimana contoh-contoh lemahnya iman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Iya, demikianlah kesimpulan untuk materi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kita hari ini, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.